Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Nurulain dari kelas Manajemen A2 Prodi Manajemen semester 5. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen SDM dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Menurut saya yaitu secara mikronya, manajemen sumber daya manusia merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam negara atau daerah sehingga dapat menggambarkan jumlah angkatan kerja dari suatu negara atau daerah. Secara mikronya yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan golongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan dengan bekerja pada suatu unit kerja atau organisasi tertentu. Terus di sini juga ada menurut para ahli. Yang pertama menurut Gary Dessler, yaitu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Terus yang kedua ada dari Bang Wahyudi. Menurut Bang Wahyudi, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau menggambarkan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Terus di sini juga ada hubungan dengan proses fungsi-fungsi pokok SDM. Fungsinya yaitu yang pertama fungsi perencanaan. Itu melaksanakan tugas dan perencanaan, kebutuhan, pengadaan, terus pengembangan dan pemeliharaan SDM. Terus fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja. Terus yang ketiga ada fungsi pengarahan, yaitu memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Terus fungsi yang keempat yaitu fungsi pengendalian, yaitu merupakan pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang ditetapkan khususnya di bidang tenaga kerja. Terus soal yang kedua yaitu berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen SDM dapat berguna bagi semua manajer. Di sini ada beberapa contoh yaitu yang pertama melakukan analisis pekerjaan atau menentukan pekerjaan setiap karyawan. Dilihat dari kualifikasi kebutuhan SDM dan disesuaikan dengan potensi SDM yang memenuhi kualifikasi tersebut. Terus yang keduanya yaitu merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Terus dengan adanya manajemen SDM untuk merekrut karyawan bisa dengan cara diantaranya kuesioner, menetapkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan SDM dalam suatu perusahaan, dan dengan mewawancara atau interview. Terus yang selanjutnya yaitu setelah melakukan proses yang interview atau wawancara, saatnya manajer SDM menetapkan calon karyawannya yang sesuai dengan kualifikasinya. Terus yang selanjutnya yaitu mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Terus yang terakhir yaitu mengatur upah dan gaji. Dalam hal ini manajer SDM melihat kerja karyawan yang berhak menerima bonus maupun kompensasi. Terus soal yang berikutnya yaitu soal yang ketiga,
yaitu sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan SDM. Yaitu langkah-langkahnya perencanaan SDM, yaitu yang pertama analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Terus yang kedua peramalan kebutuhan SDM. Terus yang ketiga penentuan kebutuhan SDM yang akan datang. Terus yang keempat analisis ketersediaan. Yang kelima yaitu penentuan dan implementasi program. Terus adapun teknik peramalan SDM dan perencanaan SDM yakni menurut para ahli yaitu yang pertama nominal Delphi Technique Q, yaitu menghadirkan 5-10 orang ahli dan ditanyakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Terus yang kedua yaitu analisis kecenderungan. Analisis ini dilakukan berdasarkan kecenderungan kebutuhan pada masa lalu, yaitu contohnya ekstrapolasi, yaitu mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sama dengan yang akan datang. Terus yang kedua indeksasi, yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa yang akan datang. Terus yang ketiga ada budget dan planning analysis. Budget and planning analysis merupakan jumlah budget yang telah disetujui, yaitu yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan. Terus yang keempat ada New Venture Analysis. New Venture Analysis yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, terus dengan membandingkannya dengan pembukaan usaha yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Terus yang kelima ada Computer Analysis. Computer Analysis yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika, rasio atau indikasi dan ekstrapolasi secara bersama-sama. Terus di sini saya menjawab soal selanjutnya, soal nomor 4, yaitu menjelaskan bagaimana Anda akan melakukan analisis pekerjaan. Di sini yaitu ada analisis pekerjaan, yaitu informasi tertulis mengenai jenis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Terus yang kedua tujuannya yaitu menganalisis jenis pekerjaannya, kualifikasi pekerja, perhitungan beban kerja, penempatan pekerja, dan penempatan standar kualitas kerja. Terus di sini ada juga tahapan dalam analisis pekerjaan, dan antaranya yaitu tahap pertama yaitu persiapan analisis pekerjaan. Yang pertama identifikasi pekerjaan, yang kedua yaitu menyusun daftar pertanyaan. Terus yang tahap kedua yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data tersebut ada beberapa faktor, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan kombinasi. Terus tahap yang ketiga yaitu penyempurnaan data. Penyempurnaan data yaitu analisis yang memilih data yang berguna atau yang tidak terpakai. Terus menyaring data yang relevan dan tidak relevan. Kemudian mereview informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Terus dari tahapan analisis di atas yang tadi saya sebutkan, ada juga pengguna analisis informasi dengan pekerjaan yang bertujuan untuk yang pertama yaitu job description atau pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang,
kondisi kerja dan aspek-aspek pekerjaan tertentu. Terus yang kedua yaitu job specification, yaitu menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan dan syarat-syarat yang diperlukan. Terus yang ketiganya yaitu standar prestasi kerja, yaitu berfungsi sebagai sasaran atau target bagi pelaksanaan kerja karyawan dan merupakan ukuran kriteria keberhasilan kerja. Terus untuk soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 5, yang soalnya yaitu apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan terperinci? Kalau iya, berikan alasan jika jawabannya ya atau tidak. Ya, menurut saya pribadi yaitu alasannya yang pertama ya, menurut saya iya, karena alasannya karena yang pertama itu untuk mengoptimalkan tanggung jawab karyawan tersebut. Seperti sebelum karyawan memulai pekerjaan, seorang HRD itu atau manajer memberikan penjelasan gitu panjang lebar mengenai deskripsi pekerjaannya yang harus dikerjakan. Dengan begitu, ia pun tak perlu mengerjakan pekerjaan lain yang bukan pekerjaannya gitu. Jadi sehingga hal ini akan bisa membuat bekerja secara optimal dan si pekerja pun merasa nyaman. Terus yang kedua yaitu sebagai motivasi karyawan. Nah, yang kedua sebagai motivasi karyawan karena karyawan yang sudah tahu pekerjaannya akan memaksimalkan kontribusi perusahaannya gitu. Apalagi kan jika ada suatu rekan yang memiliki job description yang sama, gitu. Hal ini akan membuat karyawan tersebut tertantang untuk saling memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan. Tentunya kan persaingan tersebut dilakukan secara tepat selain memupuk motivasi karyawan dari dalam maupun bisa juga memotivasi karyawan agar bisa bekerja lebih giat dan bisa memajukan perusahaan tersebut. Terus yang ketiga ada membantu dalam evaluasi perusahaan, yaitu menurut saya evaluasi sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengetahui sejauh mana kualitas SDM yang dimilikinya gitu, SDM yang dimiliki karyawan tersebut. Evaluasi ini biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Dalam proses evaluasi, karyawan akan dinilai berdasarkan kecakapannya dalam berbagai hal itu dalam pekerjaannya, termasuk bagaimana ia menyelesaikan pekerjaan tersebut yang termasuk dalam job description. Terus tanpa adanya deskripsi pekerjaan, tentunya karyawan atau tentunya sebagai karyawan akan kebingungan ketika melakukan penilaian, bukan? Terus jadi di sini mungkin tanpa adanya deskripsi pekerjaan, karyawan juga akan bingung gitu. Jadi pentingnya membantu dalam evaluasi perusahaan ini seperti itu. Jadi kita bisa melihat karyawan kesalahannya di mana, bisa mengevaluasi kembali pekerjaannya supaya karyawan tersebut tidak bingung gitu. Terus keempat ada membantu pengalokasian SDM yang lebih tepatnya. Terus seperti adanya job description juga kan membantu karyawan untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat sasaran gitu. Jika ternyata ada karyawan yang tidak mampu mengerjakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, maka karyawan tersebut mencari tahu apa penyebabnya gitu, dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan karyawan. Karyawan juga bisa menanyakan kepada atasan atau apa sih hambatannya yang ia alami selama ini gitu, dan juga hal-hal yang bisa membuatnya bekerja lebih cepat. Terus selanjutnya ada training untuk pengembangan karyawan. Di dalam job description
akan dipaparkan dengan jelas apa saja yang akan menjadi pekerjaan masing-masing karyawan gitu. Dari situ karyawan bisa tahu hal apa saja yang diperlukan dikembangkan lagi sama karyawan tersebut. Dengan begitu karyawan pun dapat merencanakan training seperti apa yang dilakukan oleh karyawan yang lain agar bisa bekerja sesuai dengan job description tersebut. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang nomor 6, yaitu jelaskan secara singkat setiap langkah proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan akan suatu posisi gitu. Yang pertama, identifikasi tersebut dahulu posisi baru atau pergantian karyawan di perusahaan. Salah satu cara terbaik melihat hal ini adalah adanya keadaan di mana karyawan yang memiliki terlalu banyak beban pekerjaan sehingga membutuhkan bantuan gitu. Terus yang kedua ada rencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan. Setelah proses identifikasi yang sebelumnya dilakukan sekaligus mendeskripsikan pekerjaan untuk posisi tersebut sehingga memudahkan atasan atau HRD untuk mencari tenaga kerja yang cepat. Terus buat rencana perekrutan berdasarkan informasi tersebut juga pikirkan bagaimana tim HRD akan mempublikasikannya gitu, informasinya, lowongannya, siapa yang akan meninjau proses secara keseluruhannya, serta siapa yang akan berpartisipasi ketika proses wawancaranya gitu. Terus yang ketiga yaitu ada publikasikan lowongan atau informasikan lowongan kerja untuk termasuk kepada karyawan lama, karena besar kemungkinan ada kandidat internal perusahaan yang mungkin memenuhi kriteria tersebut. Keberhasilan publikasi lowongan kerja juga bervariasi gitu, tergantung pada posisinya, yang apa yang perusahaan tawarkan dan media penyampaiannya gitu. Terus di sini juga ada tinjau lamaran yang masuk, yaitu atau jika bagian HRD sudah mempublikasikan lowongan kerja secara efektif, maka mereka akan kebanjiran, atau kebanjirannya itu yang dimaksud itu banyak yang kirim lamaran gitu. Terus kan manajer HRD juga kemudian akan menerima lamaran-lamaran yang telah disaring berdasarkan spesifikasi dan dibutuhkan. Pelamar kan dinilai berdasarkan syarat yang dipenuhi. Untuk selanjutnya kan dihubungi kembali oleh perusahaan. Tujuan penyaring ini adalah untuk efisien waktu. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ada wawancara kandidat berkualitas, yaitu review surat lamaran kerja dan percakapan melalui telepon akan mempersempit calon karyawan menjadi sekelompok kandidat yang paling berkualitas. Misalkan jadwal wawancara kerja dengan mereka untuk melakukan perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Terus pastikan para kandidat juga sudah mengisi formulir lamaran kerjanya gitu, termasuk izin bagi perusahaan untuk memeriksa referensi. Terus ada memeriksa referensi, terus ada latar belakangnya dan sebagainya. Terus kan sementara itu kan informasi kepada mereka yang belum berhasil agar terus-menerus menunggu kabar. Jadi dijadwalkan wawancara kedua dengan kandidat paling berkualitas yang sebelumnya kan sudah tersaring kembali dari wawancara pertama. Saat ini kan orang tersebut kan sebagai pemilik perusahaan ataupun manajer HRD bisa memeriksa referensi dari latar belakang kandidat tersebut gitu. Terus ada yang keenam, yaitu periksa referensi dan latar belakang, yaitu pastikan untuk memeriksa semua klaim yang dikatakan kandidat termasuk kayak apa sih, yang kandidatnya itu yang termasuk kredensial pendidikan, yang riwayat pekerjaan dan latar belakang kriminal. Bila memungkinkan, sumber informasi terbaik adalah manajer atau atasan langsung kantor lama kandidat tersebut. Selain itu kan melihat profil kandidat di media sosial, dalam hal ini
postingan yang mereka buat masuk dalam rekrutmen dengan tujuan untuk lebih mengenal kandidat tersebut gitu. Terus yang selanjutnya ada pilih orang yang paling berkualitas, yaitu jika sudah mencapai keputusan yang positif terhadap seorang kandidat, tentukan kompensasi atau gaji yang ditawarkan perusahaan kepada orang tersebut. Untuk memudahkan penggajian di perusahaan, gunakan software HRD. Software HRD yaitu seperti itu. Terus ada ketujuh langkah inilah yang mungkin seperti itu yang memudahkan pengajian di perusahaan menggunakan software HRD untuk memudahkan software HRD itu untuk memudahkan pengajian di perusahaan tersebut gitu. Terus di sini saya untuk soal yang selanjutnya di sini ada apa ya? Yang ketujuh itu soal yang ke-8 maksudnya ada terus bukan yang soal yang ke-8, jawaban yang terusannya yaitu buat penawaran dan berikan informasi kepada kandidat yang belum berhasil. Seperti kini saatnya membuat penawaran secara tertulis. Buat penawaran sesuai dengan kemampuan dan berhasil pemeriksaan referensi sebelumnya. Paling tidak pastikan agar tim HRD memberikan pemberitahuan kepada kandidat yang belum berhasil, karena sangat penting untuk tenaga kerja perusahaan di mata publik. Terus ada yang selanjutnya ada negosiasi rincian gaji. Semakin tinggi posisi yang ditawarkan, maka semakin besar kemungkinan kandidat menegosiasi gajinya tersebut, uang lemburnya, jaminan kesehatan dan sebagainya. Terus di sini ada menyambut karyawan baru. Cara menyambut karyawan baru di perusahaan mempengaruhi apakah perusahaan akan mempertahankan karyawan tersebut di masa yang akan datang atau tidak. Juga hubungan baik dengan karyawan baru, dari mulai mereka menerima penawaran kerja, tetapkan seorang mentor yang akan memandu karyawan tersebut, dan pastikan ia juga merasa diterima oleh karyawan lainnya. Terus di sini saya akan menjawab soal nomor 7, yaitu untuk jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk paling tepat, yaitu jawabannya yaitu menurut saya jawabannya mewawancara tidak terstruktur adalah interview yang tidak memiliki arah pembicaraan dengan jelas. Kelebihan dari wawancara jenis ini adalah pembicaraan akan berlangsung dalam suasana yang bebas dan santai. Namun wawancara jenis ini memiliki kelemahan, yakni pembicaraan akan menjadi tidak karuan atau tidak fokus sehingga mudah menyimpang ke arah lain. Terus yang selanjutnya dalam wawancara tidak struktur atau non-directive, unstructured or non-directive interview, manajer tidak mengikuti format yang telah ditetapkan. Seperti itu. Terus yang selanjutnya wawancara bergaya percakapan yang tidak terstruktur, yang mana pewawancara mengejar poin-poin yang ingin diketahui seiring poin-poin tersebut muncul sebagai respon terhadap pertanyaannya. Terus selanjutnya ada jarang terdapat pedoman formal untuk menilai jawaban benar atau salah. Terus di sini saya akan menjawab soal berikutnya, yaitu soal terakhir, soal nomor 8, yaitu jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Yang pertama yaitu kompensasi adalah semua pendapatannya yang berbentuk uang atau barang, langsung atau tidak langsung, dan diterima karyawan sebagai imbalan
atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Terus di sini juga ada kompensasi karyawan. Semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbal balik dari pekerjaan mereka. Yang pertama yaitu kompensasi merupakan hal penting yang merupakan dorongan atau motivasi untuk karyawan untuk bekerja. Terus yang kedua ada kompensasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan. Dalam hal tertentu, pemerintah memfasilitasi sebagai pembuat kebijakan atau regulasi di bidang ketenaga kerjaan. Terus di sini ada mengapa gitu penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan? Ya karena di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem kebijakan kompensasi. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu ukuran perusahaan lebih besar cenderung memberikan upah lebih tinggi pada karyawan. Terus yang kedua umur pekerja. Perusahaan yang lebih baru cenderung membayar lebih tinggi dari yang lama gitu. Terus yang ketiga ada anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja secara normal identik dengan jumlah uang tersedia untuk kompensasi karyawan. Terus yang selanjutnya ada siapa yang membuat keputusan untuk memberikan kompensasi terletak pada manajemen tingkat di atas. Terus ada tanggung jawab, beban kerja, risiko pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu ada faktor eksternal atau pasar tenaga kerja, yaitu pasar tenaga kerja yang mempengaruhi desain kompensasi. Terus yang kedua ada kondisi ekonomi, seperti semakin kompetitif persaingan semakin rendah perusahaan Anda membayar karyawannya. Terus ada peraturan pemerintah mempengaruhi tingkat kompensasi melalui pengendalian upah. Terus yang terakhir ada serikat pekerja. Serikat pekerja itu cenderung menjadi penentu untuk upah, manfaat, dan meningkatkan kondisi kerja. Ya mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.